dengan diperintahkan sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada yang melihat. Maka 40 murid itu sigap cepat melaksanakan. Ada yang lari ke kebun, lirik di kanan kiri ada orang sembelih. Ada yang lari ke sungai disembelih. Akhirnya 39 murid. Tapi ternyata murid yang muda ini balik dengan membawa ayam yang masih hidup. Maka kata gurunya itu, kenapa kamu tidak menyembelihnya? Kata muridnya, bukankah kata guru harus disembelih di tempat yang tidak ada yang melihat? Nah, sementara aku cari ke tempat manapun, gak ada yang kosong daripada yang melihat. Karena dimanapun Allah selalu melihatnya. Maka kata gurunya, tuh kan, jelas bahwa murid yang muda tapi diistimewakan karena dia sampai kepada marah guru. Jadi kalau begitu perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap tempat. Seperti halnya kita dilatih dengan ibadah ritual, kita harus selalu muraqabah. Sholat, lagi sholat kita gak berani, kita noleh ke kanan, noleh ke kiri, atau lagi sholat kita berbincang-bincang, lagi sholat kita makan. Kenapa? Karena lagi sholat kita merasa diawasi oleh Allah. Berarti kita udah meraqabah belum? Sudah. Kapan? Ketika kita sholat. Tapi kalau kita di jalan, meraqabah enggak? Di rumah, di kantor. Jadi kalau begitu, kita itu baru latihan muraqabah. Di mana? Di dalam sholat. Tapi belum berimplikasi terhadap kehidupan sehari-hari. Harusnya dibalik, ya kan? Bukan kehidupan sehari-hari supaya muraqabah di dalam sholat, tapi sholat sebagai latihan muraqabah supaya di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Atau kita lagi puasa, muraqabah. Lagi puasa, gak berani makan. Walaupun di rumah ibu sendirian, suami ngantor, anak sekolah, makanan banyak. Kenapa tidak makan? Karena muraqabah. Tapi kenapa habis Ramadan, Syawal, muraqabahnya teh hilang? Harusnya kita udah berulang-ulang Ramadan, muraqabahnya teh dipakai dalam kehidupan. Buktinya apa? Kalau lagi puasa ada orang yang ngajak bertengkar, maka jawabannya, oh lagi puasa. Malahan dalam hadis ucapkan berapa kali? 3 kali. Ini shaimun, ini shaimun. Lagi puasa, nanti aja maghrib ya. Makanya kita kalau lagi puasa gak berani bertengkar, tapi kalau Syawal tawuran.
Nah, dengan begitu berarti muraqabah itu udah kita lakukan di dalam puasa. Tinggal bagaimana muraqabah di dalam bulan puasa diamalkan dalam bulan-bulan 11 sesudah Ramadan. Di dalam haji ada muraqabah? Ada. Waman farada fihinal haja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Orang yang udah menentukan mau haji tidak boleh ropas, fusuk dan jidal. Lagi haji mau ropas, kita kan lagi haji. Apa ropas itu? Perkataan jorok. Kalau melihat yang jorok, ropas bulan. Ropas. Kita di ponsel tanpa diundang lalu lewat gitu ya. Kita tonton dulu, ropas bukan? Ropas. Padahal kita semua udah haji mayoritas nih. Tapi masih bisa nengok-nengok yang ropas. Berarti kalau begitu hajinya belum diamalkan. Baik, itu ngerti sedikit ya tentang muraqabah kan? Dan muraqabah ini banyak teorinya. Walaupun kalau secara eksplisit muraqabah ada dalam Al-Quran enggak? Enggak ada. Dalam hadis secara eksplisit al-muraqabatu ada enggak? Enggak ada. Ya kan? Namun secara implisit ada. Seperti ayat yang tadi dibacakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Bahwa Allah itu dulu, sekarang dan terus menerus Raqiba, maha mengawasi. Kalau kita diawasi, maaf nih, berani nggak melakukan pelanggaran? Kayak kita sekarang adalah berani menyeberang, melanggar lampu merah. Kenapa? Nggak ada polisi. Polisi nggak ada, tapi Tuhan nak polisi. Nah itu adalah muraqabah. Nah ini teori ini adalah salah satu bentuk ijtihad spiritual. Seperti halnya ijtihad fikih. Ya. Jadi muraqabah adalah ijtihad wilayah spiritual. Seperti halnya ijtihad dalam wilayah fikih syariah. Dan kalau ijtihad itu yang tidak ada eksplisit nasnya, ya kan? Salah satu contoh nih. Kalau zakat penghasilan, Bapak Ibu punya dalil Al-Qur'annya enggak? Punya dalil hadisnya enggak? Punya enggak? Dalam hadis zakat penghasilan enggak ada kan? Tapi kenapa sekarang ada zakat penghasilan? Itu satu bentuk ijtihad. Atau seperti begini, kalau Bapak Ibu zakat fitrah pakai apa? Beras ya. Ada contohnya dari Rasul enggak?
Kalau sesuatu yang nggak ada contoh, nah namanya adalah betul bid'ah. Berarti kita zakat fitrah dengan beras adalah bid'ah. Definisi bid'ah sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Maaf, air Rasul zakat fitrah pakai apa? Gandum. Kita pakai beras. Berarti kalau gitu nggak ada contoh kan? Tapi ada dalilnya nggak? Ada dalilnya nggak? Ada. Nah ini ijtihad. Ijtihadnya Rasul zakat fitrah dengan makanan pokok. Rasul zakat fitrah dengan makanan pokok. Karena makanan pokok Rasul adalah gandum, sedangkan kita makanan pokoknya adalah beras atau nasi ini. Berarti kita adalah zakat fitrah dengan makanan pokok. Ijtihad bukan? Ijtihad bukan? Ijtihad. Jadi kalau sekarang adalah, oh ini nggak ada contohnya, ini nggak boleh, tapi ada dalil, boleh nggak? Boleh? Ya kita selalu eksplisit bahwa nggak ada contoh berarti setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah neraka. Padahal Bilal bin Rabah nih, kata Rasul, Bilal, amal apa yang menjadi unggulan kamu? Amal apa? Sehingga aku mendengar terumpah kamu berjalan di depanku di surga. Coba, Bilal masih hidup tapi ku Rasul udah kedengaran beliau jalan di surga depan Rasul. Bagaimana kata Bilal? Aku tidak pernah siang atau malam terkecuali kalau batal wudhu aku wudhu, dan sesudah wudhu aku sholat 2 rakaat. Maaf, ada contoh dari Rasul gak? Batal wudhu lagi. Bilal mah begitu. Dan ternyata beliau adalah masuk surga. Itu tadi bentuk Nah kalau sekarang adalah muraqabah, bentuk ijtihad spiritual, kan? Kalau tadi adalah ijtihad dalam bentuk fikih, ini adalah ijtihad dalam bentuk spiritual. Bahwa kita selalu merasa diawasi oleh Allah karena tidak ada yang menyertai kita di alam semesta ini terkecuali semuanya adalah apa? Ayat-ayat Allah. Ada gak di alam semesta yang bukan ayat Allah, yang bukan ciptaan Allah? Gak ada. Sedangkan di dalam ciptaan itu ada karakter si pencipta. Betul tidak? Ini ada gelas di depan saya. Ini ada karakter si pencipta di sini. Bukan ada si pencipta, nah, tapi karakter si pencipta. Dalam bahasa kita karakter si pencipta itu apa? Sifat si pencipta. Berarti alam semesta juga semuanya adalah menggambarkan sifat Allah, menggambarkan asma Allah. Maka kalau kita sekarang adalah dimanapun berada, kita tidak merasa sendirian.
tapi kita merasa bahwa kita bersama dengan Allah. Bukan berarti bahwa kita secara fisik bersama dengan zat Allah, bukan. Tapi kita bersama dengan sifat dan af'alnya Allah. Sehingga di dalam pelajaran tauhid itu ada, dulu saya lagi kecil diajarin itu, bahwa Allah itu tengah hiji jeung makhluk, terpisah jeung makhluk. Ada yang ngerti bahasa Sunda nih? Ya, Allah itu tidak bersatu dengan makhluk, tidak pisah dengan makhluk. Pengertiannya apa? Bahwa Allah tidak menyatu dengan makhluk. Zatnya Allah itu transenden, di luar jangkauan kita. Jangankan kelihatan, terpikirkan pun tidak akan terpikirkan zatnya Allah. Sehingga karena saking tidak terpikirkan, tidak akan terjangkau, sehingga gak usah mikirin zatnya Allah, tapi pikirin makhluknya. Tapi artinya kemudian bahwa Allah tidak berpisah dengan makhluk, bahwa sifatnya Allah menyatu dekat dengan kita. Sampai di diri kita pun ada ayat Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan tanda-tanda jejak-jejak pekerjaan Allah, jejak-jejak tangan Allah, fil afaqi di alam semesta, wa bi anfusihim dan di dalam diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum sehingga jelas bagi mereka annahul haq, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar. Jadi kalau begitu, ini yang disebut dengan apa? Muraqabah ma'iyah. Apa? Muraqabah ma'iyah. Bahwa kita selalu merasa bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Yakin enggak? Kita yakin, cuma aplikasi dalam kehidupan belum sampai ya. Karena kalau kita sampai bahwa wa huwa ma'akum aynama kuntum, gak akan berani kita sekarang menyalahgunakan tanda tangan. Gak berani kita nyogok, gak berani kita nerima sogok. Kalau kita udah sampai betul-betul diamalkan muraqabah ma'iyah. Oke. Yang kedua, ada muraqabah aqrabiyah. Apa muraqabah aqrabiyah itu? Bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Artinya bukan zatnya lagi, tapi adalah sifatnya Allah. Salah satunya apa? Sifat ilmunya Allah dan sifat kudratnya Allah. Maaf, kita tidak tahu berapa panjang usus kita. Kita tidak tahu berapa lama umur ekonomis badan kita. Kita nggak tahu kan? Sampai kapan yuk akan hidupnya. Tapi Allah tahu nggak? Tahu. Maka kata Allah, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa kami lebih dekat daripada ulat leher. Ulat leher kan bisa dipegang nih, tapi nggak tahu kita berapa pelemu ulat leher kita, nggak pernah ngitung ya. Dan sampai kapan ulat leher ini bisa berfungsi. Maka dengan begitu lebih dekat Allah daripada diri kita. Nah, ini adalah
akrobiyah yang kedua yang muraqabah yang kedua yang disebut dengan muraqabah akrobiyah. Yang ketiga ini lebih tinggi yang disebut dengan muraqabah ahadiyah. Tapi bukan berarti wahdatul wujud ya. Tapi kita adalah wahdatus syuhud ya. Karena kalau ahli sunnah kita ahli sunnah nih semua ya, itu tidak setuju terhadap paham wahdatul wujud. Tapi kita adalah setuju terhadap paham wahdatus syuhud. Kalau wahdatul wujud paham bahwa tidak ada yang wujud dalam realita ini terkecuali adalah wujud Allah. Yang itu bukan sunni ya. Saya ulangi lagi, wahdatul wujud itu suatu paham tidak ada yang wujud dalam realita ini terkecuali Allah. Walaupun wujudnya makhluk, bukan wujud hakiki, tapi wujud cerminan daripada wujud Allah. Bagaikan kita bercermin di depan cermin yang banyak, kan? Ini gambaran wahdatul wujud yang paham orang ya. Tapi setidaknya kita itu ngomong gitu paham lah gitu kan ya. Kata mereka, jadi kalau kita wujud, di sekeliling kita ada cermin. Di setiap cermin ada gambaran kita enggak? Ada kan? Tapi cermin itu kita bukan? Bukan, hanya gambaran. Berarti dengan begitu adanya gambaran di cermin itu adalah karena ada wujud kita kan? Sehingga kata wahdatul wujud bahwa adanya makhluk ini karena adanya Allah, karena wujud kita bagikan cermin. Jadi kata mereka tidak ada yang wujud terkecuali wujud Allah. Nah itu bukan ahli sunnah. Tapi kalau menurut ahli sunnah Allah wujud, makhluk wujud. Tapi kita yakin bahwa ketika kita menyaksikan seluruh realita, wujudnya itu karena diwujudkan oleh Allah. Maaf, adanya itu diadakan oleh Allah. Tapi tetap memang ada, real kan? Kita ada, dunia ada, cuma adanya tidak agak ada mandiri, tidak wujud mandiri, tapi wujud diwujudkan. Sehingga kalau ada orang yang pinter dalam paham wahdatus syuhud, pinternya orang itu adalah titipan pinternya Allah. Berarti orang itu pinter gak? Pinter mandiri gak? Enggak kan? Hanya titipan dari kepintaran Allah. Ada cantik, apakah cantik itu dia menciptakan cantik? Bukan kan? Tapi kecantikan itu titipan dari Allah. Dengan begitu berarti kita menyaksikan, berarti tidak ada yang wujud. Menyaksikan, bukan meyakini ada, tapi menyaksikan. Hakikatnya yang wujud itu adalah Allah. Nah kalau begitu ada gak dalam wujud ini yang tidak diwujudkan oleh Allah? Tidak ada kan? Maka dengan begitu berarti ini adalah tingkat muraqabah ahadiyah. Ya ini yang lebih tinggi ya. Sehingga mereka itu menafsirkan la ilaha illallah dengan apa? La maujuda illallah. Karena tahap pertama tadi la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Itu yang martabat apa? Muraqabah mahiyah. Kalau muraqabah yang apa yang kedua? Muraqabah aqrabiyah, menafsirkan la ilaha illallah itu
la maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud, yang dituju, yang dicari terkecuali kalau muraqabah ahadiyah, penafsiran kalimah thayyibah la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Ini udah, itu adalah pembagiannya. Dan bagaimana kita sekarang bisa muraqabah? Untuk bisa muraqabah itu satu, kita harus mengenal kepada Allah. Jadi tingkatan tadi yang 3, ma'iyah, aqrabiyah, ahadiyah, tergantung pengenalannya dia kepada Allah. Sehingga maaf hadirin semua, udah kenal gak ke Allah? Maaf, gini, saya gambarkan yang ekstrim nih, ekstrim. Ayat domba dan sapi. Kalau orang yang punyanya, yang suka memberikan makan, lewat, dan si domba nanti suka berteriak, nanti manggil. Berarti domba kenal kepada orang yang suka memberi makan. Tapi maaf, kita kenal nggak kepada yang memberi makan kita? Nah, memberi kita kenal tuh dalam istilah tadi ijtihad spiritual disebut dengan ma'rifatul, mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini bertingkat juga. Ada yang mengenal kepada Allah itu karena informasi dari orang. Kita semua tahu ada Tuhan kita, namanya siapa? Allah. Taunya ada Allah itu dari siapa? Itu informasi dari Rasulullah, informasi dari Al-Quran. Nah, itu disebut dengan apa? Tingkat pengenalan kepada Allah, tingkat makrifat kepada Allah yang disebut dengan ilmu yakin. Seperti hanya begini, ada pengajian enggak subuh di Masjid Al-Hidayah? Ada. Nah, taunya ada pengajian di Masjid Al-Hidayah subuh ini, itu informasi dari orang. Mungkin salah enggak? Mungkin ya. Bisa saja orangnya bohong kan? Nah, kita pun sekarang adalah kenal kepada Allah, baru informasi. Tapi informasinya Quran dan hadis pasti benar kan? Dari sisi apa? Dari sisi pembawa informasi. Tapi keyakinan kita mengenalnya baru dari orang lain. Maka disebut dengan apa? Ilmu yakin. Ada yang mengenalnya itu udah bukan informasi, tapi dia mendengar suaranya. Ada pengajian enggak di Masjid Al-Hidayah? Oh, ada, kedengaran. Nah, itu disebut dengan makrifat sampai tingkat kepada ainul yakin. Udah lebih dari tadi ya. Tadi mah hanya informasi, ini mendengar. Itu ada risiko salahnya, tapi udah lebih daripada yang pertama. Atau dalam teorinya Ibnu Arabi itu tingkat iman disebut dengan ilmu ahwal. Ilmu ahwal itu pengetahuan karena kita mengalami.
direct impression, mengalami. Kalau yang pertama mah tadi informasi, kalau yang kedua mah mengalami. Satu contoh, Bapak dan Ibu tahu nggak rasanya sambal puncelut? Saya contoh karena seorang puncelut ya, karena khas nih. Taunya Ibu, oh kata orang itu enak. Berarti tingkat apa itu? Ilmu yakin. Tapi kalau Ibu pernah mencicipi, berarti itu udah tingkat apa? Ainul yakin. Kalau ilmu yakin mah tadi tanya ke orang keluar, ya kan? Kalau ainul yakin mah tanya ke diri, apa sih rasanya sambal pancut? Berarti ke dalam ya? Oh, karena merasakan berarti tanya ke dalam kan? Nah orang sekarang adalah mengenal Allah dengan ainul yakin, dia kenalnya bagaikan udah mencicipi, bagaimana dekatnya, bagaimana bisa melihatnya. Jadi bukan hanya informasi, tapi dia udah melihat. Tapi melihatnya bukan dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Nah itu tingkat yang kedua. Tingkat yang ketiga, yang paling tinggi, yang disebut dengan apa? Hakul yakin. Yang ini tidak mungkin salah, karena mengenal adanya pengajian di Masjid Al-Hidayah bukan informasi, bukan mendengar suaranya saja, tapi hadir. Hadir nih, malahan berhadap-hadapan dengan pemberi materinya. Mungkin salah enggak? Enggak. Nah kalau orang sekarang adalah udah mengenal Allah seperti hanya demikian, tentu dia akan merasa betul diawasi, betul bersama dengan Allah. Maka tadi muraqabah bisa tercapai adalah dengan mengenal Allah. Yang kedua, muraqabah bisa tercapai dengan dzikrullah, dengan zikir. Kenapa? Karena orang yang zikir itu mengekspresikan rasa cinta. Kata pepatah bagaimana? Man ahabba say'an faqad kasura min dzikrihi. Kalau orang senang sesuatu, pasti banyak ngomonginana, banyak nyebutnya. Coba Bapak dikit-dikit ngomong bola, berarti di benaknya ada apa? Bola kan? Jadi bisa dilihat orang itu, dia itu lagi mencintai apa? Berarti apa yang banyak diucapkannya. Kalau dikit-dikit yang dibicarakan bisnis, berarti dia lagi jatuh cinta kepada. Kalau yang banyak disebutkan perempuan, berarti lagi jatuh cinta kepada. Tapi kalau orang sekarang yang udah cinta kepada Allah, berarti banyak disebutkannya itu adalah Allah. Dan yang disebut dengan dzikir apa? Apakah dzikir hanya sebatas ucapan? Dan kalau dzikir sebatas ucapan, dapat pahala gak? Dapat, ya. Jadi kita astagfirullahaladzim, 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 hanya di ucapan, dapat pahala gak? Pahala ucapan. Tapi belum menyentuh terhadap sanubarinya. Seperti kisah nih, Syekh Khalil Bengkalan, ya, gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu kedatangan seseorang. Dia bertamu ke sana dan sampai ikut sholat maghrib, sholat isya si tamunya itu. Kebetulan Syekh Khalil itu dia ngimamin.
Dan dikritik oleh si tamunya itu. Kiai, bacaan kiai itu kurang fasih. Kata Syekh Khalil itu, betul, sampai udah kakek-kakek jadi ngucapin tidak fasih. Akhirnya udah agak malam, pamit si tamu itu. Ketika pamit pulang, dia balik lagi dengan teriak, "Kiai, tolong, ada apa? Ada harimau." Kata Kiai, "Udah bacain oleh Fatihah kamu yang fasihah tadi. Coba bacain." Dia baca Fatihah tadi dengan fasih, alhamdulillah. Udah ya. Jadi si harimau bukannya pergi tapi mau menerkam. Kata orang itu, "Tolong Kiai, Kiai yang berdoa." Doanya apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah nutup fasih tadi. Dia baca Fatihah dan kemudian dia ngomong, harimau pergi. Pergi si harimau. Yang jadi pelajaran yang tadi fasihah tapi hanya di batas bibir. Yang satu lagi secara dohir tidak fasihah tapi bacaannya nyentuh ke hatinya. Sehingga kalau nyentuh hatinya berarti nyambung kepada yang berfirmannya. Sehingga yang memberikan ijabah, yang memberikan efek bacaan atau Allah. Kalau kita makan percaya bacaan, awas hati-hati, bisa berbahaya akidah kita. Karena yang memberikan efek, yang memberikan ijabah adalah Allah. Ini adalah bagaikan simbol. Kalau kita nelepon, kan nomor ya, kita pijit. Kalau kita sekarang, maaf, ada hantu misalnya, baca ayat kursi. Apakah ayat kursi yang mengusir hantu? Bukan. Allah. Cuma mijit tombol ayat kursi yang benar. Kalau tidak benar, nyambung nggak? Nah makanya gitu, dzikir yang akan mengantarkan kepada muraqabah adalah dzikir yang hadir hatinya. Contoh nih, kalau kita dzikir menyebutkan objek, nah, kalau saya menyebutkan api, yang hadir apa? Panas ya. Kalau saya menyebutkan es, yang hadir. Kalau saya menyebutkan singa, yang hadir buaskan. Maafun, bukan menyamakan Allah dengan makhluk, bukan. Tapi dalam hal dzikir hadir enggak? Kalau saya menyebutkan Allah, yang hadir di benak bapak-bapak apa? Kosong? Kosong? Berarti ma'rifatnya belum meningkat, dzikirnya belum hadir. Dan dzikir tadi yang ada efek kepada muraqabah, dzikir yang hadir. Sehingga kalau sekarang adalah di dalam Al-Quran digambarkan orang yang dzikir, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatu iman. Disebutkan nama Allah, gemetar. Ai kita menyebut Allah teh hare-hare we gitu kan. Nah, kan? Sampai maaf, ada kisah kan Rasulullah SAW dalam perang ekspedisi, dan sahabat itu mempersilahkan Rasul istirahat. Jadi mereka menjauh supaya tidak mengganggu Rasul. Rasul hanya pedangnya digantung di pohon. Rasul istirahat, datang musuh orang kafir ngambil pedang Rasul, langsung ditodongkan ke Rasul. Kata orang itu, Muhammad, siapa sekarang yang akan menolong kamu? Bagaimana jawab Nabi? Allah. Gemetar orang itu sampai pedang jatuh, diambil oleh Rasul.
Sekarang siapa yang menolong kamu? Dan orang itu minta bahwa dia adalah, kata Rasul, jadilah kamu pemegang pedang yang baik. Itu dalam bahasa kita mah, ampunilah aku. Cik, coba Bapak bisa nggak kalau ada penjahat masuk ke rumah Bapak, Bapak nyebut Allah, mereka kabur, bisa nggak? Berarti tingkat dzikir kita masih tidak. Karena yakin, ida, tadi kata Al-Quran, ida dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mau bagaimana orang lain gentar, hati kita pun tidak gentar dengan Allah. Bagaimana orang lain akan takut, kita pun tuh takut kepada Allah. Nah ini dzikir ya. Nah itu yang ketiga, orang bisa muraqabah itu dengan muhasabah. Walaupun kalau Imam Al-Ghazali ya, jadi muraqabah dulu baru muhasabah. Tapi kalau Imam Al-Qushairi muhasabah dulu baru muraqabah. Apa maksudnya muhasabah ini? Selalu mawas diri. Kalau kita melakukan sesuatu, patut gak ini dilakukan? Kalau kita mau melakukan sesuatu, tanya apakah Allah ridho gak melakukan ini gitu. Karena kita ini hamba. Sepakat kita ini hamba Allah. Kalau seorang hamba tidak punya kebebasan bertindak, terkecuali tindakan kita itu harus sesuai dengan izin dan ridho Tuhan kita. Maka kalau kita melakukan, nih kita nih ngambil hak orang lain, Allah ridho enggak? Harus tanya dulu. Sehingga tidak berani melangkah satu langkah pun kalau ternyata Allah yang menjadi pemilik kita tidak ridho. Otomatis berarti ada muraqabah kan? Oke. Dan hikmahnya atau hasilnya dari muraqabah itu apa? Yang pertama, hasilnya daripada muraqabah, kita hanya takut oleh Allah saja, tidak takut oleh selainnya. Maaf, kita mah gak punya duit, takut. Ada COVID, takut. Ditinggal bojo, takut. Jadi masih selain Allah nu ditakutkan teh. Tapi kalau orang yang muraqabah hanya oleh Allah saja takutnya, tidak takut oleh yang selainnya. Makanya ada seorang ahli ibadah namanya Ibrahim bin Adham. Dia ibadah sholat di gua penuh dengan singa, dia sholat. Malahan singanya itu menunggu dia sholat. Kenapa? Sampai singa, dia tidak takut oleh singa, karena hatinya hanya takut oleh Allah. Dia pun mandi di sungai penuh dengan buaya. Buaya bukan memangsanya, tapi buaya menemaninya. Kenapa? Karena tokoh Ibrahim bin Adham hatinya takutnya oleh Allah, bukan oleh buaya. Maka kita karena takut kita adalah oleh selain Allah, sehingga melihat bayangan kita pun takut kita. Kenapa? Ya itu tadi belum muraqabah. Yang kedua, orang yang muraqabah itu akan timbul malu. Nah, malu lebih tinggi daripada takut. Malu kalau melakukan dosa, malu kalau melakukan dosa karena Allah melihatnya. Malahan dalam hadis, malu itu sebahagian daripada al-haya'u minal iman. Malu bagaimana coba? Kita hidup dikasih, ada yang kita hidup menghidupkan diri sendiri, coba. Kita hidup dikasih,
dijadikan jadi manusia, tidak dijadikan setan coba. Tidak dijadikan batu ku Allah teh jadi manusia. Dikasih tubuh yang sempurna, apapun yang diinginkan dikasih oleh Allah. Kira-kira berani gak menyeleweng dari Allah? Maaf, gambaran gini nih. Kita teh tinggal di bumi na Allah, menghisap udara milik Allah, minum air milik Allah, diterangi oleh matahari milik Allah. Tapi kita berani mijing sila bengkok sembah. Nah itu orang Sunda menyebutnya ya, selingkuh teh mijing sila bengkok sembah dari Allah, di rumah Allah. Maaf gambaran nih. Kalau ibu memergoki suami ibu selingkuh di kamar ibu, mau diapain? Pukul. Kita itu tadi diam di bumi Allah, memakai fasilitas Allah, selingkuh dari Allah. Cik anu gitu orang apa? Orang nu teu gaduh ka isinnya, orang nu teu gaduh ka isin. Makanya ada nih dongeng kiai ya, kiai ini di Garut. Jadi orang kalau ketemu dengan kiai teh sanes takut tapi malu, isin gitu kan. Ini karena di kampung, jadi kalau mandi teh kan ke sungai, ke pancuran. Adi nganggo acuk teh habis mandi kan pakai apa? Hanya pakai anduk ya. Ini di kampung nih. Ternyata berhampiran dengan kiai, saking malu naku kiai, akhirnya si handuk nutupan teh dipakai nutupan kepala dan nganggo kerudung, isin ku kiai, akhirnya si handuk teh diangkat ke luhur. Saking malu nah. Itu yang kedua ya. Hikmahnya dari muraqabah teh ada malu. Yang ketiga, hikmahnya dari muraqabah timbul rasa cinta. Maaf, kenapa ada rasa cinta? Kenapa kita mencintai sesuatu atau seseorang? Bisa karena seseorang itu berbuat baik. Betul kan? Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita jadi suka ke orang itu. Atau orang suka berbuat baik walaupun kebaikannya gak kena ke kita. Kita dengar ada orang yang dermawan kan, suka ke orang itu walaupun tidak ngasih ke kita. Atau ada orang yang sempurna keindahannya, sempurna karyanya, kita suka. Sedangkan sifat-sifat itu semuanya terkumpul ada di Allah. Allah baik kepada kita kan? Allah baik kepada siapapun. Dan Allah itu maha sempurna. Maka dengan begitu patut Allah itu satu-satunya yang dicintai. Dan kalau orang udah ibadah dengan dasar cinta, melaksanakan ibadah tidak ada paksaan. Tapi apa? Karena kebutuhan. Maaf, saya lihat seorang suami, dia tukang sol sepatu 25 kilo dia tuh jalan kaki emplat-empeladannya gini. Padahal belum tentu ada orang yang mau sol sepatu zaman sekarang ya, tapi jalannya terus. Karena apa? Yang terbayang di benaknya mau membahagiakan anak dan istrinya. Dia tidak peduli mau jalan 100 kilo oke. Karena didorong oleh rasa cinta. Maka kalau orang sekarang adalah ibadah dengan dasar cinta kepada Allah, tidak ada lagi paksaan. Maka yang ada adalah kebutuhan. Maka dengan begitu berarti ijtihad daripada muraqabah ini sangat penting sekali ya.
karena akan melahirkan ibadah kita yang paling sempurna, yaitu ibadah bukan dasar keterpaksaan tapi ibadah karena dasar kebutuhan. Itulah hadirin yang bisa disampaikan konsep daripada muraqabah, mudah-mudahan bermanfaat. Shadaqallahul azim wa balagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Pada pagi ini kita dapat pencerahan mengenai tentang muraqabah. Mungkin beri kesempatan Ustaz, barangkali ada yang bertanya. Jangan dulu. Iya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin beberapa saat disilakan apabila ada yang bertanya mengenai tentang muraqabah dan implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Muraqabah mungkin salah satu di antara ayat yang itu di surat An-Nisa ya, saja yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'hum. Ya, kalian atau mereka bisa bersembunyi dari manusia tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah beserta mereka atau beserta kita. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bagaimana tentang makna dari muraqabah. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Wah, ini udah pernah muraqabah semua ini gayanya ini. Ada? Banget ya, Pak Yusuf. Banget Pak Yusuf. Insyaallah. Ini baru muncul lagi Pak Ustaz. Baru sakit berapa bulan? Dari setahunan ya. Alhamdulillah ada sangat lagi. Banget Pak Yusuf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terus terang saja ya, kami yang ada di sini mendalami ilmu agama ini semakin susah, kecuali yang di dalam event seperti ini. Itu pun mungkin hanya beberapa menit. Padahal katakanlah istilah muraqabah ini harus menjiwai kita selama kita hidup sejak kecil sampai besar. Kami yang ada di sini, saya sendiri insya Allah yang hidup bersama mendengar muraqabah yang begitu lebih detail lagi diterangkan baru kali ini, sehingga pertanyaannya bagaimana supaya kita hidup dengan muraqabah yang sejati gitu. Padahal pendengar saja baru hari ini yang betul gitu, yang agak lama. Mungkin kalau baru saya agak sering. Jadi saya bertanya bagaimana anak-anak kita, cucu-cucu kita. Katakanlah kondisi sekarang dari aspek penggunaan, ya boro-boro dan sebagainya. Karena memang dari sejak kecil pun tidak terjiwai rasa muraqabah. Bahkan saya dulu ulangan lalu diawasi. Terus remaja yang berjalan estimasi ternyata badan pengawas keuangan seperti itu. Kalau semua pengawas tidak perlu ada badan pengawas keuangan, tidak perlu ada pengawas kuliah. Ini tidak diciptakan supaya masyarakat ini pengawas semua. Begitu. Bahkan sekarang diciptakan banyak CCTV pasar supaya disesuaikan perilaku orang-orang yang jahat. Jangankan merubah itu. Serasa takut semua orang seperti itu. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya muraqabah ini menjiwai kita semua sejak anak-anak dewasa remaja sampai menjadi orang tua yang insya Allah tinggal menunggu waktu untuk kembali kepada yang memberikan muraqabah ini. Begitu Ustaz. Inilah kondisi sekarang ini di mana banyak lagi hal yang sebetulnya
negara ini nanti banyak sekali berbahaya. Tidak kita masalah seperti itu saja. Terima kasih wassalamualaikum. Iya, terima kasih. Masih ada apa? Silakan. Ada. Mungkin satu dulu Ustaz dari Ibu ada? Oh belum. Satu dari dulu. Kon. Ya caranya harus dididik muraqabah. Dan Rasulullah SAW mendidik muraqabah itu 13 tahun. Sebelum mendidik ngajarin sholat, muraqabah dulu. Artinya muraqabah itu tauhid, mengenal Allah. Maaf, Rasul mewajibkan sholat. Kapan sholat diwajibkan? Ya kan? 1 tahun menjelang hijrah kan? Zakat, puasa 2 tahun sesudah hijrah. Haji itu adalah 9 tahun sesudah hijrah. Berarti sebelum itu apa yang diajarkan oleh Rasul? Tauhid, muraqabah ini. Maka pantas para sahabat, maaf, Umar bin Khattab itu dia keliling di malam hari di sekitar pinggiran kota Madinah. Kedengaran ada dialog seorang ibu dengan putrinya tukang susu. Kata ibunya begini, "Nak, besok mah ngarah kita untungnya besar, dagang susu teh campuran ku cai." Da Umar mah moal taun. Jadi cek ibuna takut non, takut itu karena oleh Umar, takutnya oleh Umar. Tapi bagaimana jawaban putrinya? Ibu, betul Umar moal taun, tapi ari Tuhana Umar taun teu. Umar nangis seketika. Ternyata orang miskin yang rumahnya gubuk di pinggir kota, ma'rifatnya, maaf, tauhidnya udah sampai kepada tingkat muraqabah. Konon perempuan tukang susu itu dilamar oleh Umar untuk putranya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana? Ya harus dididik. Kalau dalam konsep ijtihad tasawuf itu yang disebut dengan apa? Riyadhah dan mujahadah. Riyadhah itu apa? Latihan terus. Yang ngajinya intensitasnya tingkatkan. Dan kalau kita mengenal Allah itu kan dengan Quran. Jadi baca Quran dengan direnungkan, maka kita akan semakin bertambah pengenalan kita kepada Allah. Dan kemudian mujahadah, ya mujahadah itu disiplin diri. Kalau tadi kan udah saya sebutkan ma'rifat, kemudian apa? Supaya bisa muraqabah itu ma'rifat, dzikir sama muhasabah. Maka mujahadahnya itu paksakan yang itu. Supaya bagaimana kita disiplin dzikir. Jadi sehingga tidak ada satu saat pun yang lepas daripada menyebut nama Allah. Tidak ada satu waktu pun yang lepas mengingat kepada Allah. Begitulah mungkin kurang lebih Pak Yusuf ya yang jawabannya singkat ya. Terima kasih. Masih ada Pak? Kalau memang masih ada langsung pertanyaan itu gitu. Jadi lebih singkat waktunya. Mana Pak Andre? Kayaknya saya mungkin tidak ada karena insya Allah sudah pada muraqabah semuanya. Amin. Insya Allah. Ya itu aja tadi di dalam ayat yang mungkin kita dicontohkan dengan berbagai macam contoh mengenai tentang muraqabah yang sudah disampaikan. Kita tinggal merenunginya, ya kemudian kita jalankan dalam keseharian kita dari tahapan-tahapannya. Karena memang tidak bisa langsung loncat Pak. Ya makanya tadi ada yang disebut dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita ilmunya dulu, ya, yaitu ilmu yakin dulu. Ilmunya, bagaimana kita supaya bisa sampai kepada ilmu yakin dulu. Nanti setelah ilmu yakin naik, ya menjadi ainul yakin.
dari ilmu yakin kemudian sampai kepada hakul yakin. Ya, geus teu kudu ningali cermin deui mah ningali diri teh. Ya, mau lihat diri kita saja tidak usah lihat cermin. Ya, kenapa? Karena geus kabayang diri kita teh siga naon gitu. Ya, diri kita lihat diri saja sudah tidak perlu cermin lagi. Ari aya mah masih kena aya ningali diri teh. Wah, kumaha mun ibu-ibu bagaimana kerudungnya, kalau laki-laki bagaimana kopiahnya, miring apa enggak gitu dan seterusnya, masih cermin saja. Ya, nanti kalau sudah hakul yakin mah kudu ngaca deui gitu karena sudah ada gambaran kitanya itu sudah ada gitu. Nah, ini jadi memang agak jauh lah gitu. Mudah-mudahan kita minimal sampai kepada tahapan ilmu yakin aja dulu. Ilmunya, ya ilmunya, kemudian kita setelah mempelajari ilmunya, kemudian kita baru naikkan derajatnya karena itu semuanya memang perlu waktu, tadi perlu riyadhah. Ya, artinya intensitas kitanya harus ditingkatkan. Memang udah hadir ke majlis taklimnya harus ditingkatkan, Pak. Kalau dulu sebulan sekali, sekarang sepekan sekali. Nanti mah kalau bisa tiap hari. Nah, udah itu kegiatan kita artinya ada sekolah kiamat gitu. Iwati hadir ke tempat majlis taklim, majlis zikir. Ya, agar muraqabah kitanya terjaga terus bahkan bisa naik. Insya Allah dengan amal hidayah, dengan nanti kepengurusan yang baru, kita bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan bukan hanya sepekan sekali, tetapi mungkin juga bisa lebih sering lagi karena jamaah kita memang jamaah sudah sepuh. Pak Ketua, ya walaupun jangan meninggalkan remaja dan anak-anak, ya tapi kalau itu mah anak-anak beda problemnya. Nah ini kalau untuk sepuh-sepuh ini, ya kita tingkatkan bagaimana caranya. Ya, yang pertama, yang kedua ada yang rutinitas kita yaitu berjamaah di masjid. Nah, ini sebetulnya buat latihan kita. Ya, kalau dalam bahasa Pak Ustadz dulu masih ingat saya di Asyifa Wal Hidayah. Kalau sudah usia-usia gini itu adalah sholatlah di belakang imam. Sebab suatu saat kau akan sholat berada di hadapan imam. Datanglah ke masjid dengan sukarela. Ya, sebab suatu saat kau datang ke masjid dengan dijemput pakai ambulan. Nah itu mungkin jadi kebayang nanti pada saat kita sedikit meningkatkan muraqabah kita. Oh iya, usia sudah gini, tadi Pak Yusuf juga sudah menyebutkan bahwa sudah dekat gitu kan. Kita sedang menunggu waktu, ya pada menunggu waktu semuanya juga menunggu waktu sih sebetulnya. Sebab kalau yang sepuh udah mulai sadar. Karena sepuh udah mulai sadar kan, udah biasanya pas kalau tamu sudah dekat gitu. Beda dengan yang muda, padahal usia pun tidak muda, tidak tua kalau wafat mah gitu. Nah itu berarti sudah ada muraqabah, sudah ada bibit-bibit gitu kan. Bibit-bibitnya sudah ada, makanya kita pupuk agar menjadi tumbuh menjadi hakul yakin, insya Allah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Ustadz, sekali lagi jazakallahu khairan. Ya, banyak sekali pelajaran yang pada pagi ini bisa diambil, mudah-mudahan jadi ilmu, kemudian direnungkan dan insya Allah akan menjadi amal dalam keseharian dan kita bisa mengamalkannya. Demikian kita tutup bersama pertemuan di pagi ini agar berkah. Kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tauhid ya,